Serat Satria dan ketersiratannya. Kehidupan membawa setiap insan bertemu banyak persimpangan yang mengandung probabilitas tanpa batas. Prediksi menjadi wujud nyata ketidakmampuan insan membatasi setiap kemungkinan yang akan hadir dalam hidup. Ketika satu dan lain kemungkinan berkelindan secara abstrak, sifat insani kita dengan antusias menamainya kebetulan. Kebetulan-kebetulan dalam hidup melahirkan kisah-kisah baru yang mengisi dimensi, mewarnai cakrawala, menggurat rasa, dan menoreh makna. Pemaknaan hidup mengada berdasarkan hidupnya insan-insan dunia yang diadakan Sang Pengada. Inilah kisah kami, para insan yang mencoba menyingkap kembali perjalanan merajut kekamian kami dan menimba segarnya makna kehidupan yang terendap di sumur pendalaman hati. Kami yang menyebut diri para satria. Pandanglah kami. Tidakkah Dia merancang kami dengan sebegitu uniknya? Keberbedaan menjelma keniscayaan di segala penjuru dunia yang makin terkoneksi ini. Keberbedaan itu terwakili di sini. Keberbedaan kami bukan hanya mencakup keberbedaan fisikal, aspek-aspek fisik yang secara kasar dan superficial dapat ditangkap oleh pandang mata, bukanlah satu-satunya keberbedaan yang kami kandung. Sikap, cara pandang, bakat, preferensi, minat, kepribadian. Mereka juga menegaskan eksistensinya sebagai representasi keberbedaan. Kami, masing-masing manusia yang Sang Kreator utama ciptakan dengan keunikan, dengan bangga membawa hakikat dan esensi kemanusiaan kami masing-masing. Keberanian dan kebanggaan akan esensi melahirkan pemberian diri pada kawanan. Aspek personal dipersembahkan dalam dimensi komunal. Maka, setiap potensi dari keberbedaan dapat mekar dengan indah, mewangi, menyemarakan musim semi keremajaan kami yang berbeda dengan remaja pada umumnya. Kami menyimbolkan bentuk hakiki ini dengan kata bineka. Meski keberbedaan kami telah melompat ke tahap kebinekaan, tetap saja konflik tidak dapat serta-merta dihindari. Konflik dari setiap kami adalah konsekuensi logis dari perbedaan yang nyata mengada. Keberanian dan kebanggaan kami terhadap ciri diri makin menegaskan benturan-benturan antar kutub berlawanan. Personalitas yang kental dijunjung oleh masing-masing dari kami memperbolehkan sebuah kesadaran masuk dalam sanubari. Kami sadar, setiap insan ingin dengan bangga menjunjung realitas personalnya dan menjadi dirinya sendiri. Kesadaran menjamur dan merasuk secara universal dalam kawanan. Kesadaran untuk saling menerima dan dengan terbuka mengutarakan apa yang masing-masing dari kami inginkan dan apa yang masing-masing dari kami keluhkan telah memungkinkan ketercapaian konsensus. Akhirnya, personalitas yang diterima dalam wadah komunitas telah menciptakan sebuah daya kuat, membantu kami semakin kukuh mengada sebagai suatu komunitas. Konflik karena perbedaan dimaknai sebagai suatu pelajaran untuk melompat maju dalam kebersatuan. Konflik tidak disimpan rapi tertutup rapat dalam laci hati, tetapi diendapkan dalam hening untuk pada waktu yang tepat diutarakan kepada yang lain, agar kami dapat merajut benang-benang pengertian. Lompatan satu langkah ke depan ini telah membawa kami dalam bentuk persatuan, bukan sekedar persatuan. Persatuan kami tidak dibatasi hanya dengan realitas fisik menetap dalam satu atap, tetapi melebihi itu, persatuan hati dan visi yang mantap. Kesadaran magis akan persatuan dimungkinkan muncul karena keberanian setiap komponen dari kami untuk merengkuh dan meyakini sikap terbuka. Terbuka untuk menerima dan berelasi, terbuka untuk berkata dan mendengar, terbuka untuk memaafkan dan dimaafkan. Rasa terbuka dalam kebinekaan yang terjalin
memberikan dorongan bagi kami untuk selalu menunjukkan otentisitas kami. Kasih kami pada masing-masing dari kami tidak terbatas dan bersyarat pada keuntungan dan kenikmatan pribadi yang dapat dicapai. Kasih timbul tanpa memandang siapa dia, dan dengan yakin meneguhkan kami untuk saling mengasihi apa adanya, bukan ada apanya. Setiap komponen berharga dalam komunitas keluarga kami, apapun yang terjadi. Kondisi komunitas yang kondusif, hangat, nyaman, dan penuh kasih membawa kami pada kegembiraan sejati. Bukan kegembiraan yang menuruti kehendak, nafsu, dan dorongan manusiawi, tetapi kegembiraan sejati yang kadangkala diambil lewat keputusan-keputusan sulit dan secara superficial tidak terlihat menggembirakan. Memang sebagai kumpulan insan rapuh dan tak pantas, kami seringkali jatuh dalam kegembiraan dangkal. Kadangkala ada bagian dari kami yang jatuh menuruti pelampiasan kegembiraan semu, menegakkannya, menyisakan kekosongan tanpa makna. Namun di sanalah kedalaman solidaritas kami diuji. Ketika ada sebagian yang tersesat, sebagian lain yang selamat berusaha mencari, menuntun, dan menyelamatkan. Kami bersama selalu berusaha menghindari kecenderungan peoraksi makna dari rasa gembira menjadi sekedar rasa nikmat. Begitulah, dalam harapan mencapai kegembiraan sejati, kami mengusahakan kolaborasi kolektif antar insan yang telah mengkukuhkan persatuan dalam rasa kekeluargaan. Maka dari itu, rasa gembira yang sejatinya personal dapat terejawantahkan dalam wujud komunal dan secara representatif menggambarkan kasih Kristus pada muridnya. Kasih mengubah rasa takut menjadi semangat kesetiaan untuk mewartakan sang kasih sejati hingga akhir hayat. Kesadaran reflektif atas kekamian kami mengerucut pada kesadaran akan superioritas. Kami adalah individu-individu yang disatukan secara kebetulan dalam rangka menanggapi panggilan sang kasih sejati. Berangkat dari semangat personal untuk menanggapinya, kami dapat bersatu secara utuh dalam komunitas kami. Realitas kebersatuan, prestasi-prestasi komunal, kejujuran dalam proses formatio, dan juga keterpanggilan untuk menjadi abdinya tak dapat dipungkiri menjadikan kami membawa sifat superior. Motif dan hasil kami di bawah payung institusi formasi secara integral menunjukkan superioritas kami. Setiap individu bersumbangsih akan keberhasilan komunitas. Kami tidak dapat menafikan fakta tersebut. Walau begitu, tidak ada alasan bagi kami untuk jumawa dan menganggap diri kami sebagai jawara. Superioritas itu adalah pemberian Allah, Sang Pencipta. Superioritas kami tidak datang dari dalam, tetapi dari atas. Kemampuan, potensi, keterpanggilan, keterpilihan, kejujuran, dan kesadaran reflektif kami adalah hadiah dan rahmat yang diberikannya. Lewat nilai-nilai yang diendapkan dalam bingkai proses peleburan kami dituntut untuk tidak berhenti dalam kemapanan dan kenyamanan. Pemberian dari Allah, Sang Superior, menantang kami untuk turun membumi ke kolong dunia. Layaknya Kristus Sang Satria Utama yang turun dari kayangan dan mengorbankan diri bagi manusia-manusia yang dikasihinya. Dengan kesegaran inspirasional dari Sang Teladan, dengan berkobar-kobar, rendah hati, dan kebersahajaan, kami berusaha memeluk dunia, berani mencintai dunia, berproses dengan sekuat tenaga, memahami segala kebaikan serta kerumitannya, dan menyebarkan kasih Allah. Sebagai insan yang masih dipenuhi kerapuhan dan kontradiksi
antara idealitas dan realitas, kami pun masih terus menggantungkan diri pada karya Allah atas diri kami, terus berupaya meneladani Yesus dan membiarkan diri dituntun Roh Kudus. Tanpa dukungan Tritunggal, kami akan tercabut dari akar superioritas dan tak lagi berdaya. Akhirnya, kami entitas-entitas yang dikaruniai superioritas dari Sang Superior mewujudkan diri dalam satu identitas sebagai Satriyaning Buwana. Kebersahajaan dalam superioritas serta keinginan untuk terus membumi, untuk mewartakan Allah sebagai pusat mandala kehidupan dunia, tersimbolkan dengan sempurna dalam frasa berbahasa Jawa Satriyaning Buwana. Kami adalah para satria yang menapak dalam realitas dan konteks dunia tanpa tercabut dari kesadaran akan superioritas dari atas. Keberpijakan pada bumi membawa relevansi konkret keberadaan kami sebagai instrumen pewartaan bagi semua khalayak. Itulah kisah kami, insan-insan yang membawa kehidupan dan kebetulan berjumpa di salah satu persimpangan. Kebetulan yang terangkai indah, hingga kami tahu ada sebuah rencana besar di baliknya. Karyanya. Setelah berobat di klinik langsung, yang dulunya perut saya sakit jadinya perut saya hilang.